Hari ini saya mau membahas tentang perasaan. Semuanya ini didrive dari hati plus pikiran. Tapi pikiran minggu depan. Semua bermuara dari hati, maka lahirlah semuanya ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya belum membahas masuk dulu, tetapi saya mau mengingatkan kita di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu Galatia 2 ayat 20 berkata begitu. Boleh saya katakan begini, saudaraku. Ketika seseorang sudah menerima pribadi Kristus di dalam hidupnya, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, dan aku letakkan imanku kepadamu, Yesus. Di hari itu juga, dia harus memberikan dirinya untuk dimiliki oleh Tuhan. Lagu Tuhan Engkau kebahagiaanku. Coba. Ini tadi saya di jalan, saudaraku, saya tiba-tiba nyanyi lagu itu. Kan saya sukanya yang oriental, ya kan? Ketemunya lagu itu terus. Cino tenan iki. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Stop. Ketika saya merenungkan ini dan saya gabungkan ke dalam Galatia 2 ayat 20 ini, jujur ya saudaraku, lagu tadi itu sebagai kemunafikan yang kita lakukan tiap hari. Kita munafik, kita enggak. Tuhan bukan kebahagiaan kita. Bohong. Kalau kita berkata, Tuhan Engkau kebahagiaanku, tapi kenapa perasaanmu diombang-ambing dengan kehidupan? Bener gak? Ini menjadi sorotan. Nanti lanjut lagi nyanyinya. Pokoknya harus ready terus nih. Falas-falas dikit nggak apa-apa ya. Karena menyadari hal ini, saudaraku, Paulus menyatakan bahwa hidup yang kuhidupi hari ini adalah di dalam imanku kepada Yesus. Artinya apa? Dulu aku hamba dunia, dulu aku hamba dosa, hari ini aku jadi hamba Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mulai hari itu juga dia menjadi budak Tuhan. Dulu ketika kita hidup di dalam budak dunia, seringkali kita menjadi budak diri kita sendiri. Tapi ketika kita sudah mulai tahu bahwa aku bukan lagi milik dunia, bukan lagi tentang milikku sendiri, tetapi kepemilikanku hari ini ketika aku bersyahadat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, berarti sudah berakhir. Aku menerima kasih karunia Tuhan, berarti mulai detik ini aku budak Tuhan. Saya pakai kalimat kasar supaya kalian tahu bahwa kita budak Tuhan. Kenapa pastor pakai kata budak? Karena yang budak seringkali tidak merasa dirinya budak. Kalau kau sadar bahwa dirimu budak Tuhan, kau tidak akan pakai perasaanmu untuk egomu. Coba lihat berapa banyak orang tidak bisa memegang perasaannya dengan baik. Maka di
Di dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kenapa orang bisa meninggalkan Yesus, meninggalkan Elohim Yahweh demi pasangannya? Karena bukan Tuhan kebahagiaannya. Minggu lalu saya ajarkan ada berhala akar, ada berhala permukaan. Berhala permukaannya tentang pasangan, tetapi di dalamnya bukan tentang pasangan sebetulnya. Orang bisa meninggalkan Tuhan demi pasangan karena di dalamnya ada berhala akar. Kenapa? Dia takut sendirian. Dia butuh konfirmasi bahwa ada orang yang mengasihi dia. Dia tahu Tuhan bukan segalanya, tapi pasangannya lah segalanya. Dia takut sendirian. Itu berhala akarnya. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, setiap orang yang sudah menerima Yesus Kristus dan menjadi miliknya, garis bawahi, wajib meninggalkan daging dengan segala hawa nafsu, keinginannya, dengan cara apa? Menyalibkannya. Amin, saudaraku. Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya menunjuk kepada proses mematikan seluruh gairah yang bertentangan dengan kehendak Allah yang ada di dalam dirimu. Karena setiap orang yang masih mempertahankan gairah yang bertentangan dengan kehendak Allah dalam hidupmu, kau tidak akan menjadi milik Tuhan. Kau tidak akan pernah bisa menjadi mutlak, menjadi budak Tuhan 100%. Ini akan ada banyak orang tidak setuju dengan kalimat ini. Tapi saya perkatakan ini, supaya Anda tahu bahwa kau dan saya itu budak Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Orang yang memiliki dirinya, kelihatan bagaimana dia memainkan perasaannya. Dan orang yang masih memiliki dirinya sendiri, dia bisa baik, dia bisa bermoral di mata masyarakat, tetapi tidak pernah bisa bernilai sempurna di mata Tuhan. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, sebelum saya masuk detail dalam perasaan, hanya orang yang melepaskan kepemilikan dirinya yang baru bisa dimiliki Tuhan secara penuh. Saya ulang sekali lagi. Hanya orang yang melepaskan kepemilikan dirinya yang dapat dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Sampai di sini Anda mengikuti saya? Maka lagu Tuhan Engkau kebahagiaanku, ini untuk orang-orang yang sudah melepaskan kepemilikan dirinya, diserahin ke Tuhan saja. Kalau enggak, ketika kau menyanyikan lagu ini, kau hanya penuh dengan kemunafikan, kebohongan. Kalau dikaitkan dengan hati dan pengampunan, saudaraku, seseorang yang tidak bersedia mengampuni orang lain, dia masih memiliki dirinya sendiri. Benci, dendam. Kalau lihat orang itu aku pengen tak pecel-pecel rasanya. Di sini nggak ada. Yang di luar sana banyak. Kau simpan berlarut-larut, seperti 2 minggu lalu saya katakan apa? Banyak orang yang menyimpan luka batin, luka hatinya, sampai dia membusuk dan menua. Kenapa? Karena dia mendekam di dalam luka itu. Dia mendendam dan mendekam di sana. Dan itu menghancurkan orang itu. Kenapa? Karena dia tidak rela melepaskan kepemilikan dirinya kepada Tuhan. Maka orang yang begitu bertentangan dengan kehendak Allah. Aku benci, aku jengkel. Loh, Bapak Ibu, dunia ini penuh dengan jahat, orang-orang jahat. Memang dunia penuh dengan dosa. Kita keluar, kita nggak ngapa-ngapain, kita bisa dibenci orang. Kita nggak cari musuh, orang cari musuh ke kita, betul nggak? Kita nggak salah-salahin, orang salahin kita. Kita harus tahu bahwa dunia ini penuh dengan seperti itu. Maka
Urusannya semua dengan hati. Beberapa minggu lalu, saudaraku, saya hampir kecelakaan di sini, di depan sini. Hampir loh. Itu beda 1 detik hancur mobil saya. Ini kan sering macet, terus ada yang lurus ke kanan, belok ke Imam Bonjol kan Bapak Ibu. Betul kan? Itu stopan kan sana. Saya sudah kasih rating kanan, tek malam itu. Saya jam 8. Pulang dari ibadah tengah minggu. Saya muter-muter dulu, saya biasa Bapak Ibu. Saya nggak langsung pulang. Apa yang dilakukan Pastor Stephen Lim, cuman muter-muter sudah happy, terus baru pulang. Muter balik sini lagi, Bapak Ibu. Itu saya mau belok kanan, itu saya tahu ada satu mobil anak muda, saya tahu. Mercy begitu. Arogan, saya sudah tahu. Saya nggak dikasih jalan, saya pelan. Tiba-tiba dia pelan, saya masuk Bapak Ibu, dia puas begitu. Wah. Tahu? Tahu ya, manusia lama saya. Hari itu saya ngomong, setan nih orang. Itu kalau saya dulu, saya buru Bapak Ibu. Tanya istri saya buru, saya kejar orang itu. Kurang 1 second, puas, itu hampir Bapak Ibu. Saya masuk dulu, puas. Wah, kena nih saya ngomong. Banter banget. Tapi hari itu baru khotbah. Rebu kan, habis khotbah. Ada anak istri juga liatin semua kan. ada Tuhan di atas liatin juga. Hari itu saya bisa pegang hidup saya. Yang penting aku selamat, udah. Bos. Tapi tetap kelihatan dikit-dikit ada. Orang laki itu kalau jengkel, gas-gasannya mobil kelihatan. Bapak Ibu ya, betul nggak? Istri-istri kelihatan nggak? Atau jedut-jedut gitu loh. Gitu. Cik jengkel-jengkel di sini. Tetapi Bapak Ibu, semua hal, makanya saya ngomong apa? Kita nggak ngapa-ngapain, orang bisa ngapa-ngapain. Makanya pegang hatimu dengan baik. Pegang perasaanmu dengan baik. Loh, pastor kita kan masih hidup dalam daging. Iya, saya juga. Tapi itulah battle kita tiap hari 24 jam. Kita harus bisa menangin itu. Karena semua hal ini berkaitan dengan hati, berkaitan dengan dan melepaskan kepemilikan diri kepada Tuhan. Itu termasuk di dalamnya tentang hati, pikiran, perasaan. Semua orang punya perasaan. Karena perasaan itu gift from God. Perasaan itu adalah gambar dari Allah yang diberikan kepada kita. Kau dan saya punya perasaan, kenapa? Karena kita diberi gambar Allah. Di dalamnya ada pikiran dan perasaan. Dan kehendak. Mulai dari rasa kagum, rasa puas, rasa damai, sampai rasa takut, kecewa, marah, sedih, jengkel. Karena perasaan adalah bagian dari kehidupan yang hadir dalam berbagai bentuk kompleksitasnya. Perasaan itu universal, saudaraku. Nyata, kompleks. Maka dibutuhkan pendekatan yang benar untuk memenangkan perasaan. Frustasi loh, saudaraku, kalau iring Tuhan, kita bergelut. Saya makanya kalau Bapak Ibu ikutin saya khotbah, saya tentang ini terus. Kita bergelut di sini sudah stres, nggak menang-menang, nggak menang-menang kita nggak menang-menang, tahu nggak, saudaraku? Itu kompleks. Di kamar doa nyanyinya apa? Ku duduk diam. Bisa nggak nih napasnya? Coba. Diam hampirimu ya Allahku, ku nanti hadiratmu. Stop. Waktu nyanyi begitu, mami-mami kalau di rumah kan jadi macan, betul nggak?
Kaisar, Lapeja, nggak bisa, saudaraku. Perasaan, pikiran, hati keganggu. Kita harus bisa handle. Ngomong apa nih? Ganggu, Bapak Ibu. Maka dari itu saya mau katakan kompleks. 1 menit di kamar doa kau keluar, kau ketemu orang, kau bisa handle nggak? Apalagi lihat orang yang jatuhin kamu, jelekin kamu, kamu tetap harus bisa baik sama dia, bukan pura-pura loh. Udah gampang. Nggak gampang, itulah perasaan. Tetapi saya mau katakan perasaan pada dasarnya itu baik. Karena itu gift from God. Amin, setuju dulu. Perasaan itu adalah rancangan Allah untuk manusia dari semula. Dan perasaan itu dasarnya adalah baik. Kenapa pastor ngomong baik? Yang pertama, melalui perasaan Anda bisa mengenal Allah. Di dalam Kejadian 6 kita melihat bagaimana Allah menyesal sudah menjadikan manusia. Kejadian 6 ayat 6 berkata begini, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya, memilukan hati Allah. Dengar baik-baik, ini jangan salah tafsir. Allah bukan manusia, amin. Elohim Yahweh bukan manusia, Allah adalah Allah. Perasaan menyesal di dalam konteks Kejadian 6 ayat 6 ini dipasangkan dengan Allah dalam bentuk majas personifikasi, yaitu memanusiakan Tuhan. Dengan kata lain begini, menggunakan atribut manusia untuk menjelaskan Tuhan yang bukan manusia kepada manusia. Bingung tak? Tak ulang. Halo, sampai di sini paham nggak? Makanya aku tuh kalau mau yang simpel-simpel tapi harus nggak simpel kali ini. Dengar, kalimat menyesal ini itu adalah bentuk majas personifikasi untuk memanusiakan Tuhan, meletakkan Tuhan itu seperti kita, supaya Anda lebih paham apa yang dirasakan Tuhan. Menggunakan atribut manusia untuk menjelaskan Tuhan yang bukan manusia kepada manusia. Walaupun dalam konteks ini, saudaraku, Allah tidak menyesal seperti manusia menyesal. Perasaan yang dipasangkan kepada Allah ini untuk kita bisa memahami hati Allah. Poin ini, Kejadian 6 ayat 6 ini, God pointing, menunjuk dosa. Allah membenci dosa yang ada pada diri kita, bukan kepada kita. Maka dia berkata, menyesallah Tuhan menciptakan manusia. Allah benci melihat ciptaannya diperbudak oleh dosa. Maka saudaraku, melalui perasaan Allah ini kita bisa mengenal Allah. Oh, ternyata Allah benci dosa. Amin. Allah benci dosa yang ada pada makhluk ciptaannya. Maka melalui perasaan itu kita bisa mengerti apa yang dikehendaki Allah, bahwa stay away from sin. Jauh-jauhlah dari dosa, nak. Aku tidak suka dengan dosa ini. Itu poin yang pertama. Melalui perasaan kita bisa mengenal hati Allah. Ternyata hati Allah tidak suka kita melekat dengan dosa. Itu guna perasaan. Makanya benar kata firman Tuhan, kita harus kudus. Sebab aku kudus, nak. Kalau kau tidak kudus, kau tidak bisa berjumpa, touch me, you cannot touch me. Kau tidak bisa bertemu denganku secara pribadi. Bagaimana aku bisa bertemu, aku bisa hidup kudus? Bagaimana aku bisa hidup indah di pemandanganmu, Bapa? Kenali perasaanku. Kenapa aku berkata aku menyesal menciptakanmu? Bukan aku menyesal karena pribadimu, tetapi aku menyesal karena engkau tidak bisa lepas dari dosa. Aku membenci dosa itu. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, melalui perasaan kita dapat memeriksa hati kita.
Tadi God pointed apa pointing ya? Ya udah deh, bebas. Nggak usah dikritik, grammarnya salah gitu. Amin. Pastor, grammarnya salah, bahasa Inggris grammarnya. Wis rapopo, pokoknya mudah nggak? God pointing the sin. Tuhan menunjuk dosa. Poin yang kedua, melalui perasaan kita dapat memeriksa hati kita. Tuhan menunjuk kita sekarang. Karena Allah membenci dosa, maka perasaan kita terhadap dosa bisa menunjukkan apakah kita sudah mencerminkan hati Allah apa belum. Apakah hati kita benar membenci dosa seperti Allah membenci dosa, atau kita berkawan dengan dosa. Itu battle kita, saudaraku. Maka dia menunjuk kita. Menunjuk dosa terus menunjuk kita. Kamu gimana, nak? Aku benci dosa. Kamu benci dosa nggak? Kalau kau benci dosa, handle perasaan hati dan pikiranmu kudus di hadapanku. Wow, berat. Yang ketiga, melalui perasaan kita dapat mengasihi Allah dan sesama. Kita bukan robot. Tuhan ciptakan kita dengan gambar Allah. Tetapi kita dituntun Tuhan melalui Roh Kudus, melalui Injil, melalui pribadi Yesus. Melalui salib itu, kita dibenarkan, kita dimampukan, kita dikuduskan. Untuk kau dan saya bisa masuk ke dalam apa? Merakit rupa Allah. Dalam hari hidup melalui pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Seperti Yesus mewujudkan rupa Bapanya dalam hari hidupnya. Lah maka dari itu, saudaraku, apa gambar dan rupa Allah itu apa? Gambar dan rupa Allah ada satu garis besar yang jelas, kasih. Amin. Amin. Kalau kita ngomong tentang Elohim Yahweh, tentang Yesus Tuhan, semuanya satu hal yang terbersit keluar pertama adalah kasih. Kalau kau kenal perasaan Bapa, Dia mengasihi dirimu, Dia juga mengasihi jiwa-jiwa di luar sana. Maka gereja ini terbentuk karena itu. Amin. Kalau gereja ini mau kaya, jadi perusahaan, bukan jadi gereja. Amin. Kalau gereja ini cari followers, mending pendetanya jadi artis, bukan jadi pendeta. Amin. Amin. Kalau gereja ini mau jadi apa? Event organizer, mending jadi IO, bukan jadi tempat ibadah. Saya katakan ini jujur, saudaraku, tempat ini harus menjaring banyak jiwa. Makanya nanti tempat baru kita harus bawa banyak jiwa. Karena kita punya perasaan, kita mampu memiliki hubungan yang bermakna, yang tidak berlaku seperti robot dan kaku. Tetapi perasaan diciptakan oleh Allah, dan pada dasarnya adalah baik supaya engkau dan saya, Allah mulai mempointing mereka. Aku benci dosa, bagaimana dengan kau? Dan bagaimana dengan hidup mereka? Apa yang harus kau lakukan, nak, dengan hidup sesamamu? Coba. Jadi perasaan itu mengerikan, saudaraku, kalau kita tidak kelola dengan baik. Kita akan bisa meleset dan kita akan bisa tidak tepat di pemandangan Bapa kita. Maka pada pagi hari ini benar-benarlah kita mulai memikirkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya boleh katakan begini, perasaan itu adalah baik. Tetapi cenderungnya manusia itu memilih perasaan sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Contoh, perasaan, nih saya tulis ya Bapak Ibu ya. Dengar baik-baik. Kenapa saya katakan banyak orang memilih perasaannya sembarangan begini? Senang, bahagia, itu apa lagi? Puas, sayang. Ini baik nggak? Baik nggak? Baik. Kalau ini marah, benci, jengkel, khawatir. Ini baik nggak? Nggak. Oke ya, mayoritas begini. Ini normalnya begini, saudaraku. Ini dianggap negatif, ini dianggap positif. Coba saya mau tanya kepada kalian semua.
Bagaimana kalau saya merasa senang kalau ada orang yang bangkrut? Loh, katanya baik. Baik nggak? Kalau saya merasa senang, katanya ini positif kan? Ini negatif kan? Kalau saya ngomong, saya merasa senang kalau ada teman saya bangkrut. Coba ya, ini manusia nih, kebanyakan begitu. Terus lagi, kalau ada orang sayang sama pasangan orang lain, baik nggak? Saya benci dengan dosa. Coba. Anda cuman, saya mau kalimat-kalimat begini supaya Anda mengerti bahwa apa yang cenderung dianggap perasaan yang positif tidak serta-merta positif. Apa yang cenderung dianggap negatif juga tidak serta-merta negatif. Maka kelolalah perasaanmu dengan baik, karena perasaan pada dasarnya adalah netral. Perasaan tidak bersifat positif atau negatif. Perasaan itu hanyalah reaksi otomatis dari hati manusia. Ketika ada orang berbicara kasar kepada kita, hati kita mungkin langsung geram, perasaan kita mulai jengkel. Tapi setelah kita balas orang itu dengan perkataan kasar, kita mulai merasa bersalah dan tidak nyaman. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengelola perasaan dengan baik. Karena perasaan bisa dikelola dan juga bisa dimanipulasi. Tapi perasaan tidak bisa diantisipasi. Tidak peduli seberapa besar usaha manusia untuk menentukan perasaan. Perasaan datang sendirinya tanpa diatur. Setelah perasaan itu muncul, manusia baru berusaha untuk mengendalikan, mengekangnya. Karena perasaan tidak ditentukan, tapi muncul. Maka perasaan itu adalah apa? Indikator jujur hatimu. Indikator jujur hati. Kalau kau punya perasaan bahagia muncul, yaitu postur hatimu sedang bahagia. Kalau kita marah, sedih, itu menunjukkan betapa kuatnya ikatan hati kita kepada sesuatu itu. Maka saudaraku, intensitas perasaan kita akan berbanding lurus dengan seberapa dalam kita menghargai atau mengharapkan sesuatu itu. Kalau kau minta dihormati, maka kau akan terlihat bagaimana perasaanmu dimainkan di situ. Kalau keadaanmu tidak menghormatimu, maka perasaanmu akan dimainkan di situ. Maka perasaan itu hanya menerjemahkan apa yang hati kita inginkan. Perasaan itu menerjemahkan itu. Kalau seorang perempuan sangat ingin menjadi seorang mama, ia akan bersuka cita ketika ia menemukan bahwa dirinya hamil. Betul? Betul ya? Sebaliknya, kalau dia tidak kunjung hamil, dia merasa sedih dan merasa hancur. Maka saya katakan indikator jujur hati. Apa yang diinginkan itu tertuang di perasaan. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena perasaan adalah indikator yang jujur dari hati manusia. Dengar baik-baik. Perasaan juga indikator yang efektif untuk apa yang menjadi berhala hatimu. Coba Anda bayangin. Anda kalau lihat begini ya, Anda bisa mulai mengerti loh. Ketika berhalamu diganggu, perasaanmu akan bergejolak marah dan penuh dengan kesedihan. Sebaliknya, ketika berhalamu diberi makan, maka perasaanmu akan penuh dengan kebahagiaan dan pengharapan. Maka apa yang mendrive kau bahagia hari ini hidup? Apa yang membuat perasaanmu berbunga-bunga? Uang? Tender masuk? Deposito banyak? Gaji besar? Apa? Jujur. Maka tadi di awal saya ngomong, Tuhan engkau kebahagiaanku, bohong.
Tuh pastor jangan marah-marah. Ben, orang Kristen banyak bohongnya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Terus apa? Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Terus apa lagi? Kaulah yang kupandang. Masa selama hidupku. Terus apa nih? Mengasihimu, memuliakanmu. Di atas sana Bapak ngomong blenger aku. Ngerti ya? Mudeng ya, saya ngomong perasaan ini mudeng apa mubeng? Wah, ketap-ketip ngantuk. Ya, ini harus paham loh. Ya, maka boleh saya simpulkan begini, saudaraku. Tuhan merancang perasaan untuk menjadi pengukur, bukan pemandu. Kau ukur perasaanmu, dinamai. Makanya saya selalu ngomong apa? Kalau aku jengkel, namai. Tuhan, aku sedang jengkel, labelize. Aku jengkel. Kenapa jengkel? Cari apa yang buat kamu jengkel. Ketemu, cari akarnya. Kalau di pelayanan, aku jengkel. Kan pemimpin boleh jengkel, boleh nggak sih? Manusia, boleh nggak sih? Kurang ini jawab rapopo ratu soko. Ini tidak mempengaruhi surga atau neraka, Bapak Ibu. Boleh jengkel lah? Jengkel. Kenapa aku jengkel? Sama siapa? Kenapa aku jengkel sama dia? Bukan dianya, berarti apa yang dia lakukan? Responnya dia, kenapa? Apa yang membuat responnya dia itu mempengaruhi perasaanku itu apa? Cari akarnya. Nanti ketahuan berhala kita apa. Maka ini camp pelatihan. Ini camp pelatihan tempat saya berlatih dengan teman-teman semua, para pelayan Tuhan, pastoral, semua. Pastikan pelayanan bukan berhala kita. Pastikan pekerjaanmu bukan berhalamu. Pastikan duitmu bukan berhalamu. Pelayananmu, istrimu, suamimu, anakmu, mobilmu. Sekarang mobilnya tabrak-tabrak nggak apa-apa, Bapak Ibu. Itu sudah babak bunyak itu. Dulu nggak bunyak loh. Ceret gitu segeger saya. Hari ini babak bu. Nggak masalah. Itu bukan berhala saya. Banyak. Kau cari. Kau temukan apa yang menjadi berhalamu. Maka perasaan itu menjadi pengukur, bukan pemandu. Perasaan harus melapor ke kita, bukan mendikte kita. Bos, perasaan, ini perasaan mau lapor. Jengkel. Apa? Kenapa jengkelnya tadi? Seperti tadi. Maka begini, pola perasaan harus dimainkan begini. Membantu kita membaca di mana harapan kita karena perasaan, saudaraku. Terhubung dengan apa yang kita percaya, terhubung dengan apa yang kita hargai, dan berapa besar pengharapan kita kepada hal itu. Itulah perasaan. Hati-hati dengan perasaan. Makanya firman Tuhan terus mengatakan, kalau hatimu bergembira, Mazmur 37 ayat 4 dituliskan. Kalau kau kasih, Roma 12 ayat 10. Kalau kau takut, Lukas 12 ayat 15. Kalau kau marah, Mazmur 27 ayat 8. Terus digaungkan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan tahu perasaanmu yang aku nilai. Itu yang ku cari, Maka berubahlah, pembaruan setiap hari dengan Tuhan. Karena perasaan itu akan mengungkapkan apa yang kau cintai dalam hatimu. Apa yang kau percayai. Apa yang kau takuti. Apa yang kau senangi. Apa yang kau kasih, itu ukurannya dari perasaan semua. Maka sekali lagi, Allah mau kau dan saya dimiliki Tuhan penuh.
Tetapi banyak orang Kristen yang belum penuh dimiliki Tuhan. Allah juga ingin kau dan saya hidup bukan hanya saja harmonis kepada sesamamu, tapi kau harus harmonis kepada Tuhanmu setiap saat, saudaraku. Coba sekali lagi ya sebelum saya tutup renungan ini. Kalau Bapak Ibu sudah mulai mengerti ini, berapa persen kau dimiliki Tuhan? Coba. Kalau nggak punya duit salon pas semua di sini, itu kau belum punya Tuhan. Bohong. Keroan, gue tolak angin 10 box habis. Kenapa? Duitku entek. Begini piye dah? Ngomongnya punya Tuhan. Tapi kalau ada duit, wah, gopoh. Gopoh itu bahasa apa ya? Jawa. Indonesianya apa? Bukan, yang ke susu. Bingung, gopoh. Coba ya, orang kalau sudah jadi budak Tuhan 100%, gak akan depresi. Gak akan stres. Hari-harinya cari Tuhan terus. Orang yang cari Tuhan akan kelihatan. Ibadah tengah minggu datang nggak? Dicek. Loh, Bapak Ibu, orang kalau cari Tuhan seminggu sekali, murah cukup. Betul nggak? Maka disediakanlah gereja ini hari nah kurang teko. Bisa Rebu datang. Coba senggol kiri kanannya, Rebu datang ya. Amin, ya. Ditunggu, Rebu ditunggu, dikontakin itu. Yang nggak datang. Amin. Pastor, aku nggak bisa malam nyetir malam gelap. Kalau kau sudah haus akan Tuhan, kau ketemu pacarmu. Saya dulu punya teman saya punya pacar daerah dekat saya dulu. Daerah dekat saya banjirnya seperut, Bapak Ibu. Dia naik becak dari luar masuk loh, jemput pacarnya. Itu karena haus akan pacarnya, cinta. Kalau kau haus akan Tuhan, gelap pastor, Grab, ono Grab saiki. Betul? Grab mobil mahal, Gojek. Naik motor. Betul? Berapa persen kau haus? Makanya saya selalu ngomong apa? Minggu ke gereja, bos. Jangan di rumah. Online, beda rasanya. Bapak Ibu dengerin saya langsung gini sama di YouTube beda. Meskipun sama-sama keren sih, tetepan. Enggak, Bapak Ibu. Enggak. Ya contoh aja nih, guyon aja. Tapi beda, feel-nya beda. Kalau di sini bisa salaman ya. Coba Pak Yakub di mana? Bisa salaman sama depan belakangnya. Pak Beni bisa salaman sama Tante Lydia. Salaman dulu. Nah, kalau di online kan nggak bisa ketemu. Di sini Anda bisa memadu kasih, saling menikmati. Amin, Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, pulang bawa PR. Apa yang membuatku bahagia? Apa yang membuatku sedih? Kalau udah ketemu, cari. Saya yakin lingkungannya hanya beberapa tentang duit. Itu nomor satu pasti. Duit. Itu tenan, itu maha agungnya itu. Makanya Tuhan berkata apa? Jangan layani dirimu jangan miliki dua tuh. Duit nomor siji. Nek duitnya akeh, seger. Meni. Kok nek wis ra duit, kunyur Bapak Ibu ya. Lemes, keriput semua. Coba ini rubah, makanya lagu tadi, Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku, apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Refnya katakan, walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Katakan, walau
Yang kenceng ini ngomongnya. Dikatakan dalam hatimu. Apa? Tuhan kekayaan. Nanti baleni toh kalau pas refnya itu tuh tadi toh. Walau tiada, tepuk dadamu. Walau ya sesone ora mumet. Amin. Yo, ulangi dari depan. Tuhan Engkau. Yuk bagi berdiri. Bahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku. Apa saudaraku? Cukup bagiku. Katakan walau hidup ini, walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada loh, baleni nanti ya. Kelewatan ini. Rapnya. Nanti walau tiada harta, tepuk dadamu. Ya. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia Ayo tepuk dadamu. Katakan. 1, 2, 3. Walau tiada harta dan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, duduk lagi deh, nggak apa-apa. Saya punya satu kalimat, saya pernah sampaikan di sini. Kasih lagu. Saya pernah menuliskan begini, Bapak Ibu. Di salah satu buku tulisannya begini. Tuhan, Kau tahu cerita hidupku, cerita gundah gulana yang Kau izinkan ada. Resah gelisah tidak karuan Kau bawa aku ke sana. Sampai kapan Tuhan ini semua berakhir? Tuhan jawab, sampai rencanaku tergenapi atasmu, nak. Perjalananmu hari ini memang sesak dan tidak mampu kau nikmati. Tapi kesabaranmu membimbingmu menyapa kekuatan yang kau pandang mustahil. Sadarkah kamu, nak, bahwa kalau sampai hari ini kau masih mampu berdiri tegak dan berjuang percaya kepadaku yang tidak terlihat ini, ternyata kamu menang hari ini. Memang air matamu tertumpah membasahi pundakku. Tapi dari sini aku melihat bahwa ada satu anak yang kubanggakan sedang belajar memegang hidupnya, memberikan hadiah untukku, untuk memasuki rencana besarku, dan memaksa diri untuk berkata, aku rela kau bentuk, aku bersedia kau miliki seutuhnya untukmu, Tuhan. Dari renungan singkat ini, saudaraku, seberapa kau berani berkata, aku rela Tuhan, meskipun berat, meskipun tertatih, meskipun tidak main-main iring Tuhan, saudaraku. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan tantangan atau apapun yang melebihi kemampuanmu dan kemampuanku. Tuhan tidak akan memberikan tantangan di luar batas kemampuan kita. Maka pada pagi hari ini saya akan tutup dengan satu kalimat. Nekatlah hidup untuk Tuhan. Kuasai perasaanmu, kuasai keinginanmu, kuasai pikiranmu, sampai kau bisa berkata, I'm yours, aku milikmu Tuhan. Dan mulai hari ini tidak ada lagi berhala selain kau dalam hatiku. Berhalaku Tuhan, berhalaku Tuhan, tujuanku Tuhan, ambisiku Tuhan. Hidupku bukan tentang aku lagi.
Hidupku bukan tentang kesenanganku lagi. Hidupku tentang Tuhan. Dan hidupku hanya untuk kesenangan Tuhan semata. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Berjuanglah sampai di titik ini. Dan ketika kau bisa mencapainya, kau akan dengar saudaraku, perjuanganmu ini tidak akan pernah sia-sia. Ketika kau menutup mata suatu hari nanti, kau baru bisa memaknai benar apa yang saya ucapkan ini. Berterima kasihlah dengan kebenaran ini. Ingat, kalau kau tidak berjuang pulang dari tempat ini dan sampai akhir hidup, kau cari berhala hatimu terus, kau korek ini, kau akan terhilang dari Allah. Pendeta seperti saya banyak yang hilang karena berhalanya pelayanan, karena berhalanya duit, karena berhalanya apa? Kehormatan. Berhalanya apa? Ketenaran. Berhalanya apa? Dihormati orang. Kau pun punya berhala. Lawan itu. Berhalamu apa? Gereja besar, itu berhala pendeta. Jumlah jemaat, berhala pendeta. Saya ngomong ini real, saudaraku. Saya nggak mau omong kosong di mimbar ini. Saya mau kita semua masuk ke langit baru, bumi baru. Ibadah Suara Kebenaran, setiap hari Rabu, jam 6:30 malam, di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, jam 5:30 sore, di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.